We all know that mattress is one of the most important things on our everyday lives. But have you ever curious the process of a good quality mattress? Everything involved in the making? So, on today's episode, we're going to find out the process of making mattresses from the very first step until the final product here on Factory Story. Mattresses are very important in our daily lives. We spend almost 1/3 of our whole life to sleep. Therefore, it is undeniably important to choose a good and comfortable mattress to support our health and well-being. After hours of Googling and endless scrolling, I have found one of the largest foam factory, not just in Indonesia, but in the world. This is the one. All right, let's find out. Let's go. So here we are at Inoak Foam Factory, and I'm about to greet one of their president directors. So, come on. Halo Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Wih, itu dia yang ditunggu. Karena ini perusahaan Jepang, Pak ya. Iya. Saya taunya Rasemase, Iya. Tarikimasu. Sering ke restoran Jepang soalnya. Oke, Pak. Saya kesini mau cari tahu lebih dalam mengenai Inoak. Oke, baik. Kita belajar tentang Inoak. Kita ke sana? Ya, mari. Oke, Pak. Lead the way. Let's go. Wah, Pak, ini kalau saya lihat pabriknya Inoak ini keren banget nih, Pak. Wah, terima kasih. Saya memang lagi dalam pencarian kasur yang paling nyaman yang pernah saya Oh, ya? mau miliki nih. Oh ya. Tapi saya pengen tahu dulu dong, Oh, cerita mengenai Inoak ini. Jadi awalnya itu paling mula 1926. Wow. Awalnya namanya Inoue Rubber Corporation. Ini yang membuat ban. Oh, saya taunya soalnya kasur, tapi ternyata awalnya dari ban. Awalnya dari ban. Oh. Itu sekarang berkembang menjadi IRC tire. Oh, gitu. Ya, jadi awalnya ban sepeda dan ban motor. Oke, kemudian sekarang perkembangannya di Indonesia atau mungkin dari awal ya, Iya. sampai ke Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kemudian di tahun 1954 ini ditemukan teknologi busa oleh Profesor Otto Bayer. Oke. Nah, di saat itu Inoak kemudian mengadopsi teknologi busa dan mendirikan perusahaan busa pertama di Asia. Kemudian pemakaiannya ini berkembang sampai ke otomotif, di kasur busa, spring bed. Kemudian di Indonesia kita masuk di tahun 1972. Oh, sebenarnya udah lama masuk Sudah ke Indonesia, Pak cukup ya? lama, betul. Oh, kemudian mulai memproduksi kasur itu dari kapan, Pak, berarti? Ya, jadi sejak tadi ya pendirian tahun 1954 sudah membuat kasur busa. Oh, sebenarnya udah. Cuma memang produk busa itu kan macam-macam penggunaannya. Ya, ada yang dipakai di kasur, ada juga yang dipakai di industri, termasuk di otomotif seperti jok mobil itu juga busa. Oh, wow. Oke. Nah, ini kan kalau saya juga ngeliat nih, Pak. Ini contoh-contoh dari karet yang sudah diproduksi, Pak ya? Iya. Tapi saya juga penasaran sama yang itu tuh, Pak. Yang itu busa-busa ini Iya, ya? itu Iya. tembok warna-warni dari busa. Iya, jadi dari hasil busa poliuretan itu ada menghasilkan berbagai macam karakter ya. Ada busa general, busa yang dipakai untuk umum. Ada juga yang busa spesial, contohnya di busa yang anti bakar, biasa dipakai di furniture khususnya untuk yang ekspor ya. Ada juga busa rebonded. Ini busa rebonded itu busa recycle. Cacahannya kemudian dibuat dilem lagi sehingga menjadi busa. Ada juga busa khusus filter foam. Ini tembus air, jadi biasa dipakai di outdoor sofa.
Iya. Oke. Outdoor furniture. Kemudian yang juga saya penasaran ini Pak, bentuk-bentuk dari cuttingnya nih. Ada yang bentuknya seperti barisan piramida gitu ya. Iya, Ini ada betul. yang bentuk kayak coklat itu juga. Iya, Kayak betul. ini Iya. apa yang membedakan? Ini sebenarnya sih tergantung permintaan dari customer ya. Ada yang kebutuhannya seperti piramida. Kalau yang agak besar tuh biasa dipakai untuk di ruang kedap suara itu kan ada. Iya. Betul. Ya. Oke. Kalau ini juga bisa dibentuk seperti kotak seperti ini, tergantung permintaan customer. Dan setiap permintaan ini pasti punya fungsinya dong Iya, ya? tentu. Jadi nggak cuma sekedar cantik atau estetik Iya, aja. betul. Ya, jadi ini contoh aplikasinya ya yang biasa dipakai seperti di ini ya di dalam helmet ini ada busanya juga. Oh ini Pak ya? Ini Iya. semua adalah foam dari Innowak nih? Iya. Kemudian juga ada busa untuk bra ya. Oh, saya nggak pakai bra hari ini Pak. Dan kemudian itu foam looper apa tuh Pak? Foam looper ini biasanya kita menyediakan busa-busa yang dengan ketebalan tipis ya, hanya 3 sampai 5 mm ya. Oh, Ini biasa dipakai di industri. Biasa Oke. seperti di jok mobil itu sebagai pelapis setelah kainnya itu ada busa. Ini apa lagi nih? Nah, sebelah ini busa yang biasa dipakai di industri ya. Nah, seperti Industrial foam. Nah ini ya Pak, berarti di dalamnya untuk jok motor ya? iya, ini untuk jok motor. Yang diperhatikan apa Pak kalau misalnya jok motor tuh yang bahan dipakai apa dan apa yang diperhatikan? Ya, yang paling diperhatikan tuh kan biasanya kekerasan busanya ya. Itu sudah standar dari produsen sepeda motor. Mereka meminta kebutuhan busa seperti ini. Jadi kita yang menyiapkan busanya tersebut. Oh. Well, I'm amazed how Innowak has developed themselves from rubber maker into a foam maker and produce such great things like this one, motorcycle seat. But the reason I'm here is to find out the making of foam into mattress, from the raw materials until the final product. Fun factory story! Foam mattresses are not to be dried in the sun too much. The fact is, foam mattresses that are dried under direct sunlight can be deflated more easily and the pores of the mattress will be damaged, which that cause the texture to harden. See, this tamu means guest. So this is the gas cap that you have to wear inside the factory because all the workers, they have to know whether you're a worker or you are a guest. So right now, I'm with Pak Iwan, the factory manager of Innowak. So we're going to interview him. Halo Pak, Halo, kabar baik Pak Iwan? alhamdulillah baik. Oke Pak, ini kita kan dari dalam pabrik dari Innowak ini Pak. Ini adalah langkah pertama untuk pembuatan busa atau kasur Betul, ya Pak ya? betul. Mungkin sebutnya busa kali ya? Busa. Nah, di sini pertama mulainya Materi yang digunakan apa Pak materialnya? cairan. Cairan? Jangan kaget, cairan ya. Karena dari cairan itu akan terus berkembang menjadi sebuah foam. Kalau gampangnya seperti bikin bolu. Kue bolu dari adonan itu berkembang menjadi kue. Oke. Begitu. Jadi per lotnya kita buat 60 meter. Dan ini setiap hari Pak seperti ini? Setiap hari. Dan kita terus buat, sekali buat, kita potong per 60 meter. Kalau produksinya lebih dari 60 meter, 600 meter lebih pun kita buat. Tapi kita potong 60. Proses ini kan chemical ya. Jadi kestabilan proses itu penting. Ya. Gitu. Karena ini penyebabnya banyak termasuk udara sekitar dan sebagainya itu pengaruh. Jadi dengan kita buat mass pro dengan 600 meter, 900 meter kita buat, di situ kualitas kita bisa kita jaga. Teknologi apa sih digunakan? Ya, ini pabrik yang di Plant Cikupa. Ini juga baru jalan kira-kira 1 tahunan. Ya. Dan kita sekarang datengin mesin foaming ini, itu mesin yang terbaru. Dan tentunya makin baru,
tentunya itu udah makin lebih ramah lagi terhadap lingkungan, terhadap energinya dan sebagainya. Nah, itu penting tuh Pak, mengenai limbah kan, penghijauan gitu. Karena kita sebutnya Innoac pasti mau bersahabat lah sama lingkungan. Iya, pasti. Sekarang pengaturan Innoac sendiri terhadap limbahnya Iya. dan kontribusinya tuh gimana Pak? Iya. Kita tidak ada limbah cair. Yang ada limbah, ini ada busa yang tadi panjang, ya, panjangnya 60, terus 2 meter semeter. Ya. Waktu kita bikin kasur, itu sampingnya kita buang. Oke. Ya, atas bawahnya kita buang. Ya. Berarti ada sampah dong, Pak? Iya. Tidak. Oh. Yang potongan tadi, mungkin tadi udah di-explain yang rebonded. Oh. Nah, inget dong. Berarti diolah lagi jadi Iya. ya kasur baru Iya. atau jadi busa baru ya? Di situ kita hancurkan, kita buat perekat, itu menjadi kasur ortopedi. Ada O2 yang dilepas. Ya. Ya. Makanya tadi saya bilang emisi ya. Emisi, iya. Makanya saya bilang saya coba beli yang terbaru sehingga gas buangnya itu juga sudah reduce, sudah kecil. How exciting. Ini bisa kelihatan bisa kayak ular ya. Oh. Nah, ini lagi dipotong. 60 meter artinya. 60 meter. Right now, I'm with Mr. Yudi. He is the assistant manager of the factory, and we are on the second phase of foam making, and that is foam cutting. And let's dig deeper. Pak Yudi, mau nanya dong soal pemotongan ini. Ini kan tadi disebutnya adalah pemotongan busanya. Betul. Sini kita potong sesuai dengan size yang customer minta. Ada yang ukuran matras, ada yang ukuran untuk sofa dan sebagainya. Di sini kita mempunyai fasilitas seperti cutting rotary untuk horizontal, cutting hanseng untuk horizontal, dan juga ada cutting vertikal. Bagaimana untuk pemotongan kasurnya supaya dipastikan tuh benar-benar presisi sama terus nih ukurannya? Ya, di sini kita punya equipment dari potongan busa yang panjang tadi, kita potong sesuai dengan ukuran 160, 180, dan ada 120. Di situ kita setting secara otomatis. Untuk ketebalannya, kita potong menggunakan rotary cutting. Oh, so we are right now at one of their cutting section, and this one is vertical cutting foam section. As you can see, that's how it's done. Jadi ini ngukur ketebalannya gimana, Pak? Ya, kalau di sini kita equipmentnya namanya cutting vertikal. Jadi kita memotong untuk ukuran panjang dan lebarnya. Jadi ukurannya ada di meja. Dengan stopper, kita ada stopper di bagian kanan. Nah, ukurannya ada di meja tersebut. Di sini ada ukuran masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, Pak, yang ini mirip kayak yang tadi nih, tapi bedanya apa ya? Ya, ini memang ini jenisnya sama, mesinnya, mesin vertikal, tapi ini kelebihannya dia bisa potongan yang diagonal. Jadi ini mesin taper namanya. Mesinnya namanya taper. Betul. Kalau yang tadi hanya potong vertikal saja, tapi di sini hasilnya bisa potong yang cutting yang diagonal. The process of foam coating is very crucial because this is the part where the foam are going to be customized into different shapes. Sofas, mattresses, even motorcycle seats, and even also your cushion on your helmet. It can be anything. But one thing for sure, every foam produced is always in its finest quality. Tunggu. Maaf, ganggu. Pak? Bentar ya. Oh, Nah, ini yang saya namakan Seven Zone. 7 zone Ya, mattress ya, Pak ya? Ya, yang zone apa generasi 2 ya. Oke. 7 zone-nya di mana ya, Pak? Oke, Seven Zone itu ada 7 zona badan kita. Kepala, pundak, pinggang, Ya. paha, dan kaki. Ya. Ya. Di situ kita berbagi dengan beberapa foam, tapi ini kita inovasi lagi dengan satu foam
tapi dengan zona kekerasan yang berbeda. Wow. 1, 2, 3, 4. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba lihat, ini konturnya beda-beda. Oh iya. Ini ada 3, shape-nya, ini 2. Artinya di sini bebannya akan berbeda semua. Tadi profil ini udah kita bicara untuk 7 zone untuk ke badan. Terus ada image juga kasur itu panas. Ya. Jadi profil tadi juga kalau kita lihat itu artinya ada angin yang masuk lewat sela-sela profil-profil tadi kan. Oh iya, nah, iya. Kita tambahkan lagi inovasinya. Coba pegang info. Ini terasa feel-nya dingin. Oh iya. Ya. Benar juga ya? Iya, ditambah tadi ada angin yang lewat di sini, kena ke cover ini, itu ya membuat Jadi feel-nya lebih cool. Jadi membuat orang kalau tidur di sini nggak merasakan panas ya. Panas. Berarti itu breaking the myth ya Pak ya? Yes. Wow. So with this kind of innovations from Innovat, I think they're ensuring the customers when they bought this kind of mattress, they will feel the benefits of 7 zone into their body. So they can have a better quality of sleep, but in the same time, they're innovating so they can adapt in the upcoming market for years to come. Barang yang sebesar ini nanti akan kita kompres. Oh, Kita kompres, kita masukkan ke dalam box sehingga kalau lagi pergi ke mall itu bisa bawa pulang langsung, bisa masuk bagasi, bawa pulang. wow. Now this makes me interested. Ya, tadi kan udah di cover, terus udah di packing plastik. Nah, sekarang kita masuk ke area kompres. Oh. Artinya nanti untuk bisa masuk ke box, dia akan ditipiskan dan di roll. Oke. Nanti sambil kita lihat di ujung sana seperti apa hasilnya. Oke. Nah, tuh lihat hasilnya seperti itu. Wah. Nah, yuk sini yuk lihat. Nah, Jadi sekecil ini Pak. dari yang tadi ya. Wow. Dari yang tadi ya. Tadi itu kasur 120. Kalau lihat ini 160 tuh. 160, 180, Queen, King, sama boxnya. Wow. Tadi- Jadi satu kotak untuk semua nih. Iya. Jadi sama, besarnya akan seperti ini. Nah ini setelah dibuka akan otomatis ngembang Pak. Akan nunggu berapa lama? Menunggu berapa lama? 15 menit udah kembang. Udah full ngembang. Ya. So these are the compression technologies that can make from 120 centimeters of full mattress into this small sizes. So, you know what is also thinking about how the customers can take this home, even with your any kind of cars, without having to have someone else to send it to your house. And look at it, it's so easy. Voila, done. So as mentioned before, I'm going to try the latest technology of 7 zone mattress. Ya, silakan Mas Ferry. Langsung aja. Ini alatnya, silakan. Tiduran di atas tadi. Oke. Sudah benar posisinya seperti ini? Sudah, cukup. Alright. Alat ini berfungsi untuk mengukur body pressure. Jadi sebenarnya matras yang bagus itu matras yang ketika diberi beban tubuh dia bisa menopang dengan baik. Ya seperti kita lihat di sini ada parameter untuk tingkat body pressure-nya, tingkat tekanan tubuh terhadap permukaan matrasnya. Nah berdasarkan parameter tersebut bisa kita lihat di matras ini tidak ada kita lihat area yang berwarna merah, orange, bahkan kuning. Jadi itu tandanya matras ini bisa mendistribusikan tekanan tubuh dengan baik.
Well, overall, the process of making mattress is very important that you have to have this 4 checklists: the quality, the durability, the comfortness, and the safety. Because you have to have a guarantee that every customer is going to have the same quality standard expected to comfort their quality and good sleep at night. And now you know how good quality mattresses are made and manufactured. And if you're curious on how everyday things are made, you have to follow my journey, Fedi Budiman, in Factory Story. Oh, I think I'm going to take a quick nap. Oh, so comfy. Guys? Hello? Guys? Are you leaving me alone? Guys? Hey! No joking lah. Why you leave me alone lah? Hey!